Tidur satu malam yang bisa mendapatkan 300 juta, apakah kamu berani? Gadis ini baru berusia 18 tahun. Tetapi tidak ada yang mengagumi karyanya. Di Jepang, karya ini membuat banyak orang merasa malu karenanya. Gadis ini bernama Miki. Dia harus pindah ke kamar baru yang ada seseorang meninggal 7 hari yang lalu. Orang mengira ini bisa memutihkan noda rumah itu. Ketika Miki baru pindah ke ruang ini, sampai malam dia mau toilet. Baru buka pintu dan lihat ada orang di bak mandi. Bisakah kamu melihat aku? Ternyata pria ini adalah hantu. Dia juga menjulurkan lidahnya dan membuat gerakan menakutkan untuk menakuti Miki. Dia menyapa dan melakukan trik yang membuat pergelangan tangannya terbelah dua. Sepertinya dia bunuh diri di ruangan ini. Miki tidak mengatakan apa-apa, menutup pintu dan pergi. Dia kembali ke kamarnya, membentangkan selimut untuk bersiap tidur. Melihatnya, hantu itu mengingat gambaran kehidupan sebelumnya. Lalu bertanya pada Miki mengapa dia ada di sini. Gadis itu menjawab bahwa ini sudah kamar keempat. Miki tidak ragu untuk berganti pakaian di depannya. Hantu itu bertanya padanya apakah dia tidak takut dia melakukan hal-hal buruk. Bahkan tidak sedikit pun. Aku harus tidur sekarang. Hei. Ternyata setelah berusia 18 tahun, Miki memiliki mata ajaib. Mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Miki tidak menunjukkan rasa takut. Karena dia tahu hantu tidak bisa menyakitinya. Dia sendiri hanya bisa melihat bentuk dan mendengar suaranya. Biasanya Miki suka menggambar. Di sebelahnya selalu ada bebek super besar. Setiap kali lampu bebek menyala, itu akan menandakan bahwa hantu akan muncul. Melihat Miki asyik melukis, hantu itu langsung mendekat untuk melihatnya. Gambar yang dia lukis adalah potret pria ini. Miki kemudian menunjukkan kepadanya beberapa lukisan sebelumnya. Ada seorang pria berusia 85 tahun yang kesepian. Ada juga seorang pria muda yang gantung diri. Atau seorang anak berusia 7 tahun yang mati kelaparan oleh orang tuanya. Setelah melihatnya, hantu itu membeku selama beberapa detik, bahkan dia juga merasa cukup menakutkan. Lalu dia berbalik untuk bertanya pada Miki apakah dia tidak takut. Manusia jauh lebih menakutkan daripada hantu. Mereka sering berbohong. Ternyata di hari ulang tahunnya yang ke-7, ibunya memberi Miki seekor bebek. Dan kemudian berkata bahwa dia harus keluar sebentar. Tetapi sejak itu, dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Ketika Miki berusia 18 tahun, neneknya juga meninggal mendadak. Dia tidak punya teman, hanya hidup di dunianya sendiri setiap hari. Setelah neneknya meninggal, pamannya yang jahat membawa Miki pergi. Dan memaksanya bekerja sebagai pengusir hantu untuk mendapatkan uang. Hari itu, Miki tiba-tiba menemukan sebuah kaset di kamar. Hantu mengatakan itu lebih penting daripada hidupnya. Ternyata saat dia masih hidup, dia seorang seniman musik. Tetapi dia tidak pernah dikenali oleh siapapun. Karena dia sangat sedih dan bosan sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Dalam kaset berisi karya-karya yang dia rasa paling puas. Dia memohon pada Miki untuk membantunya membawanya ke sebuah perusahaan musik. Miki pun dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian dia memakai headphone, menikmati lagu-lagu di kaset itu. Tetapi tiba-tiba menerima telepon dari pamannya yang menyuruhnya pergi ke ruangan lain. Sebelum berangkat, Miki tidak lupa membawa kasetnya. Pria ini sangat berterima kasih atas waktu yang dihabiskan bersama Miki. Lalu dengan tulus berpamitan padanya. Kamar ini telah berhasil diputihkan. Miki tidak tahu apakah seseorang telah bunuh diri di kamar lanjut. Atau orang yang dibunuh. Benar saja, begitu dia memasuki ruangan, lampu bebek menyala. Seorang wanita muncul di lantai. Melihat itu, Miki pura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Dia dengan tenang membaca buku. Aku harus membunuhmu. Gadis ini sangat jelek. Kamu jelek. Dalam sekejap, Miki sudah mengungkapkan kekuatan supernya. Melihat begitu, wanita itu bergegas ke depannya dan bertanya apakah dia pernah melihatnya. Miki awalnya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Karena dia hanya ingin tinggal dengan tenang di sini selama beberapa hari sebelum pergi. Tetapi wanita ini menolak untuk melepaskannya. Yang membuat benda-benda di dalam ruangan terbang kemana-mana.
Wanita ini penuh dengan dendam tentang kematiannya. Melihat itu, Miki buru-buru lari keluar. Dia segera pergi ke toko internet untuk mencari informasi tentang wanita itu. Ternyata dia dulunya adalah seorang selebriti internet sebelumnya. Berkat itu, dia mendapatkan penghasilan yang layak. Tapi suatu malam, dia diikuti oleh seseorang. Begitu dia baru memasuki rumah, dia tersungkur ke tanah. Lalu dia mengiris pisaunya 2 kali, menyebabkan dia mati seketika. Miki juga mengetahui saat reporter mewawancarai tetangga tersebut. Matanya seolah menyembunyikan sesuatu. Dia memperhatikan bahwa pria di sebelah punya masalah. Dia kembali ke kamar dan bertanya kepada hantu wanita itu apakah tetangga telah membunuhnya. Tapi dia dengan tegas menyangkalnya. Miki tidak ingin terlalu peduli tentang ini. Tetapi ketika dia sedang membaca buku, dia terus berbisik di telinganya. Menonton film, dia juga mengoceh di telinganya. Sampai saat Miki mandi, dia tetap menolak untuk menyerah. Bahkan ketika dia pergi tidur, hantu itu terus mengoceh. "Hentikan, biarkan aku tidur sebentar. Kalau begitu tolong belikan aku minyak esensial." Ternyata dia sangat suka mencium minyak esensial ketika dia masih hidup. Tidak lama kemudian, hantu musik juga cepat datang. Ternyata jiwanya masuk ke kaset. Hantu wanita melihatnya dan tercengang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan senang hati pergi untuk menyapa hantu wanita. Kemudian dia juga menunjukkan kepadanya luka tusuk di punggungnya. Pasangan ini telah menemukan suara yang sama satu sama lain. Pada saat ini, Miki juga berdiri di jembatan sambil merenungkan. Tetapi tiba-tiba seseorang memegang tangannya. Ternyata laki-laki tetangga mengira dia bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Sampai sekarang, Miki belum pernah berinteraksi dengan lawan jenis, jadi dia agak pemalu. Miki merasakan ketertarikan pria ini. Dia memiliki nama yang sangat bagus, Haruki. Dalam perjalanan Haruki juga menceritakan apa yang terjadi malam itu. Ternyata dia tidak tahu apa-apa hari itu. Waktu di titik kejadian, meskipun dia mendengar teriakan minta tolong, dia terlalu takut untuk pergi untuk menghentikannya. Mereka berdua berbicara sambil berjalan, lalu menjadi teman baik tanpa menyadarinya. Keesokan harinya, hantu musik membangunkan Miki. Dia ingin membantu wanita hantu menemukan pelakunya. Untuk melepaskan dendam di hatinya, begitu dia bisa pergi. Namun Miki menolak. Dia masih belum selesai mengurus urusannya, jadi dia tidak ingin khawatir tentang orang lain. "Besok aku masih harus pindah rumah. Biarkan dia menanganinya sendiri. Tapi hanya kamu yang bisa melihat. Hanya kamu yang bisa membantunya." Miki merasa terganggu, jadi dia mengeluarkan sebuah buku dan melemparkannya ke arahnya. Tetapi buku itu terbang melewatinya dan menabrak bebek. Mematahkan leher bebek menjadi 2. Ini adalah satu-satunya souvenir yang ditinggalkan ibunya untuknya. Miki marah, memarahi hantu. Bahkan merusakkan kasetnya. Kemudian dia berjalan dengan malas di jalan. Tiba-tiba dia melihat seseorang berlutut di jalan. Orang tua itu sepertinya sedang mencari sesuatu. Kemudian seorang wanita melewati tubuhnya. Miki baru menyadari itu bukan orang hidup. Dia melihat mobil mainan di atas. Ketika dia melihat mobil itu, dia sangat tersentuh. Lalu mengatakan bahwa dia telah mencarinya selama 20 tahun. Dia berterima kasih kepada Miki tanpa henti. Melihat lelaki tua itu meminta maaf tanpa henti di depannya, Miki menyadari bahwa Tuhan memberinya mata istimewa ini. Mungkin memberinya misi untuk membantu hantu yang belum memenuhi keinginan mereka. Jadi Miki bergegas untuk meminta maaf kepada hantu itu. Menurut ingatan wanita hantu, Miki menggambar potret si pembunuh. Lalu dia memberikan foto itu kepada Haruki, menyuruhnya melapor ke polisi. Pihak polisi juga dengan cepat menemukan rumahnya. Namun setelah melihat gambar tersebut, polisi tersebut langsung bergegas meninju Haruki. Mendengar gerakan hantu wanita melewati tembok untuk mengamati. Ternyata polisi yang ada di depannya adalah pembunuhnya hari itu. Pria itu ingin memukulnya, tapi tidak bisa lakukan. Dia mengatakan bahwa dia telah memberinya banyak hadiah, tetapi hanya menerima ketidakpedulian. Dia juga mengeluh bahwa hal-hal itu masih terlalu sedikit.
Dia berpikir bahwa sekarang satu-satunya cara adalah membunuh orang untuk membunuh mulut. Tapi pada saat ini bel pintu tiba-tiba berbunyi. Polisi memaksa Haruki untuk membuka pintu. Selembar kertas dikirimkan kepadanya. Saat ini Miki mengambil pistol semprot dingin masuk. Pamannya juga dengan cepat datang untuk membantu. Berkat kerjasama mereka bertiga yang sudah menangkap polisi itu, wanita hantu yang tidak punya keinginan lagi jadi pergi dengan cepat. Keesokan harinya pamannya mengiriminya surat yang terkait dengan ibunya. Ternyata ibunya tidak meninggalkannya. Dia juga memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Namun setelah mendengar keluhan dan celaan mereka, sang ibu seolah kehilangan jati dirinya. Dan akhirnya memilih pergi ke rumah sakit sendiri. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Miki ingin cepat bertemu dengan ibunya. Jadi pamannya membawa keponakannya ke sana. Ibu dan putrinya sudah lama tidak bertemu. Kamu telah tumbuh banyak. Aku selalu ingat ibu. Miki menangis dan berlari memeluk ibunya. Tetapi dia melewati ibunya. Ternyata dia tidak ada lagi di dunia. Dia selalu menunggu Miki tumbuh dewasa, agar putrinya bisa menerima dirinya yang sekarang. Dapat menerima kebenaran untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Putri aku, jangan menangis. Tolong tersenyumlah lebih banyak. Embusan angin bertiup melewati, membawa ibu pergi dari dunia ini. Kemudian Miki membawa kaset pria ini. Kirim ke sebuah perusahaan musik. Para ahli mengatakan bahwa lagu-lagu tersebut memiliki melodi yang sangat baru dan menarik. Setelah mendengarkannya, dia meneteskan air mata. Dia akhirnya memenuhi keinginannya dan bisa meninggalkan dunia. Miki juga pindah ke ruangan lain. Dia tidak lagi sendirian. Sekarang dengan Haruki di sampingnya. Film berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.